kula niki terenyuh, Bu. Kula niki terenyuh ningali karena saya yakin, ya Allah, semua orang yang hadir ini adalah orang-orang yang ikhlas. Yang ikhlas. Saya juga tidak bantu nyewa bis, saya juga tidak bantu apa. Dan orang itu ketika datang ke sini beranggapan majelis ini memang sengaja diviralkan, salah. Kita itu semua mengalir, datangnya Wiwi Sagita, ini nggak pernah kita undang, tiba-tiba datang. Datangnya Om Jun ketua PIB ini, datang sendiri. Datangnya Mbak Happy, datangnya siapa, ini datang sendiri. Dan termasuk orang-orang ini. Di sini itu berkumpul semua kalangan, mulai yang garangan, mulai yang orang baik, yang santri, yang Nasrani, yang Katolik, yang Hindu, yang Buddha. Biasanya ada tiba-tiba Buddha itu 5 orang di Sorsengon atau di mana, itu biasanya ada. Masya Allah, luar biasa. Dan alhamdulillah kita itu sering dibantu oleh teman-teman yang luar biasa, bahkan dari luar kota. Bahkan alhamdulillah malam hari ini itu ada ambulan dari Syuhada Haji. Kemarin izin kepada saya, Gus, ketika pengajian saya boleh nggak standby di Sabilu Toba? Setiap apa itu? Setiap malam Selasa sama malam Jumat. Dia bilang seperti itu. Loh, sampai kapan? Sampai Sabilu Tobah ini terus ngaji, saya akan standby terus. Tepuk tangan buat Syuhada Haji. Tadi ada 1 mobil HiS ambulan dari Syuhada Haji, jadi standby untuk kesehatan para jamaah. Itu pun kita juga nggak ngundang, nggak mengajukan permohonan, tapi mereka langsung, luar biasa. Jadi saya itu paling kaget, ya Allah, luar biasa. Maka dari itu sebenarnya saya itu sebenarnya sangat tidak takut ketika dihujat atau ketika dijatuhkan atau apapun, tidak takut. Tapi yang saya takutkan tiba-tiba panjenengan ini sudah nggak mau mengaji lagi. Tidak apa-apa kalian meninggalkan saya. Tidak apa-apa panjenengan itu sudah tidak ngaji di Sabilu Tobah, tapi jangan sampai panjenengan itu kehilangan Allah Subhanahu wa taala, jenengan mutung karo majelis taklim, jenengan mutung karo kanca ngaji, itu yang saya khawatirkan. Kalau masalah eksisnya majelis ini kene sing ora hati, sing ora gembira apa. Kalau masalah eksisnya majelis ini niku ya wis kabeh niki minallah, saking Allah Subhanahu wa taala. Jadi artosipun keeksisan majelis ini wis nderek napa dawuh Allah taala. Bahkan tadi saya terangkan ke Mas Tomli itu. Ini Mas, kita itu bahkan para jamaah ini ada yang di Sorsengon. Ini tanahnya kakak saya. Bukan milik kita itu. Yang sana itu wakafnya saudara saya dari Bani Nur. Yang ini belakang buat parkir itu tanahnya saudara saya. Itu enggak boleh disewa, tapi silahkan dipakai. Bahkan yang di sana-sana itu banyak, Masya Allah. Ya, semoga saja berkah acara ini semua tetangga-tetangga itu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting kula badhe matur dhateng panjenengan sedaya. Kula nyuwun tulung baik cahadra apa piye aja kemresek ya. Aku arep omong tenanan niki. Mang guyone wis, nyanyine wis ya toh. Saiki ngaji sik. Dan yang paling penting saya minta tolong datang panjenengan sedaya, jadikanlah majelis taklim Sabilu Tobah ini atau rutinan malam Selasa ini sebagai majelis di mana panjenengan semua mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana panjenengan ini melepaskan penat, masalah, keruwetan-keruwetan kehidupan panjenengan semua. Monggo fokus dalam beberapa jam ketika ngaji di malam Selasa ini, sejenak lupakan dunia ini panjenengan, lupakan permasalahan panjenengan, resapi apa ilmu dari Sabilu Taubah, apa ilmu dari dawuh-dawuhnya Rasulullah, apa ilmu dari dawuhnya Al-Quranul Karim. Monggo ditata tenan,
Dan semoga majelis ini menjadi majelis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, jangan sampai majelis ini menjadikan kesombongan panjenengan. Saya sangat tidak suka ketika seseorang itu sudah merasa ngaji, sudah merasa mampu beribadah, kemudian di dalam hatinya itu dipenuhi rasa sombong. Beberapa waktu saya ngaji di Jombang, Gus, Mbak, ada orang Madura, saya suruh naik itu Mas Tomli, orang Madura, cewek, tak kasih mic. Lah kenapa kamu itu kok suka sama saya? Karena saya itu melihat Gus Idam itu kok mau ya kemarin itu nyurong truk, padahal Gus Idam itu orang terhormat. Bagi saya itu bukan terhormat, sama sekali tidak terhormat. Bagi saya itu dengan jamaah saya lebih ikhlas jamaah saya. Saya itu semisal di survei, pahala saya itu paling sedikit daripada teman-teman yang hadir di sini. Jenengan hadir ke sini perjuangan, nutup warung malih awal. Budal kok kene ragat, minimal 20.000, tuku bensin, tuku opo, tuku jajan, tuku manganan, tuku pelangan. Lah kula niki lho, hanya 5 langkah dari kamar saya. Ngono ritek kadang mangkat kaya rate ikhlas dan sebagainya. Saya ini tidak terhormat. Loh, seperti Gus Idam itu mau nyurung truk atau apa, kegiatan apa, mau cakruk ning warung biasa apa piye. Loh, itu normal dan itu asli, mboten gaya-gayanan gen viral, apa gen munggah jenenge wong kula niku nek viral mah susah lho, Pak. Viral niku jan gak penak lho masalahmu. Keluar kamar mandi, kita lupa makan gorengan, ngambil iki lho. Pakai tangan kiri, ngambil apa iku jenenge? Lombok pakai tangan kiri, iki dadi masalah. Numpak ninja arep mangkat Jumatan, orang nggih helm. Lah badanku mangkat Jumatan nyapo nggih helm. Sing bener ngimami nggih helm. Iya toh? Ngono wis kleru maneh. Ya memang seperti itu, viral itu tidak enak. Dan ketika kita tidak mau disalimi oleh jamaah kita atau apa, mungkin kita nanti akan jadi orang terkenal itu siap dicintai dan siap dibenci. Bener no mboten? Lah delok ento netizen sakniki nek ra sak karepe dhewe. Iki contoh iki krana kancaku kabeh tak jelas nih. Jadi maksudnya kamu itu biar biasa-biasa saja dan tidak menjadi orang yang selalu menganggap persepsimu itu selalu benar. Contoh sakniki niki lho. Kula ndelok kudu guyu gara-gara wau dalu jangan kabari Mas Gilga itu mau ke sini. Akhirnya saya itu mencoba mempelajari sosmednya Mas Gilga, lihat di TikTok, lihat apa. Ya aku tunggu ya netizen. Netizen ini biyen ngamuk-ngamuk Deni Caknan rabi. Barang saiki Mas Gilga digojloki karo Happy. Iki apa to iki aku? Dek, kamu itu jangan menjadi orang yang sulit seperti itu. Krono nopo? Iki tak omongi ya. Sik, iki kondisine gen penak, gen fokus. Panjenengan kalau sudah bisa mendekatkan diri kepada Allah dan bisa khusyuk untuk beribadah kepada Allah, sekali lagi saya sampaikan jangan menjadi orang yang merasa benar dan jangan pernah menjadi orang yang sombong. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah juz 2, Anna iblisa ronna arba'a ronnatin. Anna iblisa ronna arba'a ronnatin. Ini ngaji sih, meneng gak apa-apa, timpet. Sesungguhnya iblis menangis dengan sangat keras sebanyak 4 kali. Jadi mbiyen iblis iki tau nangis ping 4. Lah sebab iblis nangis iki apa? Aku njuk tulung rungokno kabeh ya. Rungokno kabeh. Iki ngaji iki, Pak. Anna iblisa ronna arba'a ronnatin. Sesungguhnya iblis menangis dengan sangat keras, nangis kejret sebanyak 4 kali tangisan. Yang pertama karena apa? Hina lu'ina. Ketika iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lho Gus, iblis niku dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Yang sangat taat. Jadi masamu iblis iki tahu taat, Pak. Tahu apik ngono lho iblis iki. Ngibadahe 1200 tahun. 1200 tahun. Ini ngibadah terus. Iblis ini ngoten niku mbiyen. Taat. Lah setelah itu bahkan memiliki kedudukan yang tinggi.
Jadi iblis niku sampai tahu dijuluki dadi Azazil, dijuluki Azazil. Pemimpinnya para malaikat. Niku iblis. Jadi 120 tahun ngibadah terus iblis. Saking istimewanya iblis, dia dijuluki Azazil, pemimpin para malaikat. Jadi kedudukannya iblis itu tahu sak ndure malah malaikat. Apik tenan iblis. Lah suatu ketika Gusti Allah niki kan nggih sak kersane Gusti Allah toh, keputusane Gusti Allah niki pripun, gitu. Suatu ketika iblis niki wau dan nopo ya Allah, suatu ketika iblis niku wau berontak. Keranten nopo? Gusti Allah Subhanahu wa taala niki wau merintahaken kalian iblis untuk nopo niku wau. Ketika Allah menyuruh seluruh penghuni surga untuk sujud kepada Nabi Adam. Jadi nalikane Gusti Allah nyiptakne Mbah Nabi Adam, iblis niku diperintah sujud kabeh karo Nabi Adam. Dikon sujud nalikane Gusti Allah nyiptakne Nabi Adam. Tak baleni pisan kasih ya. Jadi iblis niku sampai dijuluki Azazil, pimpinane para malaikat. 120 tahun niki taat terus karo Gusti Allah. Lah, tiba-tiba ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan namanya Adam, seluruh makhluknya Allah ini disuruh untuk sujud kepada Nabi Adam. Lah, iblis ini menolak. Iblis menolak. Akhirnya iblis muni ngeten. Dia berkata, aku ki luwih mulya daripada Adam, ya aku luwih mulya. Wong aku ki diciptakne kok geni, sedangkan Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Cara sangari sangar aku, karo Nabi Adam iki sangar aku. Qala ana khairun minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min dinin. Saya lebih baik, aku ki luwih mulya daripada Adam. Aku ki luwih mulya wong apa jenenge khalaqtani min narin, aku ki diciptakne kok geni, Adam iki lho mek gur kok lemah. Sekelas iblis sing taate 120 tahun, mari kuwi karo perintah Gusti Allah sitok ken sujud karo Mbah Nabi Adam ora gelem, langsung pada waktu itu iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah maka dari itu ketika sekarang muncul kelompok-kelompok yang mungkin merasa benar, merasa dirinya paling mulia, merasa dirinya paling perfect di antara manusia yang lain, bahkan makhluknya Allah yang lain, bisa jadi dia itu adalah keturunan iblis. Na'udzubillah min dalik. Maka dari itu adanya kegiatan di Sabilut Taubah, mungkin orang muslimat di sini hadir, orang Fatayat di sini hadir, Banser di sini hadir, mungkin penyanyi di sini hadir, pejabat di sini hadir, pembisnis di sini hadir, agama yang non muslim di sini hadir. Sudahlah, jadikan majelis ini untuk ajang curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk ajang menenangkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampean sing tenang, sing ning kene, ya Allah. Saya yakin perjuangan panjenengan dari jauh-jauh, dari kota manapun, di tengah-tengah kesulitan panjenengan memikirkan hidup panjenengan, di tengah-tengah kesulitan panjenengan memikirkan obat untuk kesehatan panjenengan, di tengah-tengah kesibukan panjenengan pusing memikirkan untuk melunasi hutang-hutang panjenengan. Saya yakin ketika panjenengan istiqomah hadir di malam Selasa ini, semua masalah-masalah panjenengan akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok kuncinya yo niku wau, jenengan teng mriki. Maka dari itu, walaupun yang membantu Majelis Taklim Sabilut Taubah itu sekarang banyak sekali, apa pernah sini itu saya kasih panggung besar, ya kita ngaji di teras ini saja. Karena saya itu tidak ingin ada seket dengan jamaah saya. Dan saya yakin ini para gus-gus juga ada, kadang para kiai-kiai juga ada, takmir masjid juga ada. Tapi ya kita itu duduk sama rata, kita belajar bersama, kita zikir bersama, kita sholawatan bersama, kita bermujahadah,
kita menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya walaupun kalau malam Selasa kadang yo gaduh-gaduh, moro-moro enek nyanyine, moro-moro enek dangdute, tapi ya itu pesan saya. Jangan sampai kalau kamu tidak siap menjadi ikdam, ojo kok terokne, kowe moro-moro engko gawe majelis kok kayak ngene-ngene iki bae, jomplang kowe engko. Jomplang ben aku wae, ini berat. Terus jadi nangis iblis yang pertama dilaknat kuwi mang, krana sombong, krana gumedhe. Maka dari itu nek jenengan ning kene ngajimu wis istiqomah, ngajimu wis tumakni napa niku ngibadahmu wis tumakninah, wis sakinah, sudahlah jadi wong sing biasa-biasa ae, panggah nyopo wong, panggah grapyak karo wong dan seperti itu. Insya Allah uripmu panggah ditata karo Gusti Allah, dekengane pusat. Dan yang nomor dua adalah wahina ubito, wahina ubito. Iblis nangis kejret. Karena apa yang nomor dua? Ketika iblis diusir dari surga. Jadi iblis niku pertama niki diciptakne mari kuwi didukne ning surgane Gusti Allah. Iblis menjerit, kecewa, frustasi, marah luar biasa karena ibadahnya selama ribuan tahun langsung hilang seketika karena kesombongannya. Karena kemlelete lho. Mulane aja kemlelet. Loh Gus Ikdam tapi omongannya kadang ngono kae. Aku isak ngono-ngono kae. Ora tahu Pak cetuk uang ngono. Kita itu. Ora tahu. Ya mbok ding tahu ora ya. Lali aku ya. Ngene kan karo ngomongi awakku, gitu. Nggih niku Mas, maka dari itu ya Allah luar biasa, luar biasa. Jangan sombong, jangan sombong. Jangan sombong. Ketika panjenengan sudah bisa ngaji di sini, rutinan di sini, jangan sombong. Jangan sombong. Kita biasa saja. Oke, semua ini minallah, semua ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Iblis ditokne sing nomor loro kok surgane Gusti Allah. Lah sekarang menungso-menungso saiki lucu. Urung urung enek sing mlebu surga. Iki wis kemlelet karepe dhewe merasa jadi panitia surga. Seakan-akan wong-wong kuwi mang dadi panitia mlebu surga. Enek wong apa kaya mei ngono ya Allah. Ngono kuwi terus gen nyapa? Gampang kuwi ngejak tobat cah kaya ngono kuwi. Enek apa? Alah majelis ditekani wong Hindu, wong Buddha bene terus nyapa. Ya memang seperti itu. Penting jenengan tenang-tenang saja. Jenengan enggak usah gaduh, enggak usah apa, apalagi ini mendekati Pilpres ini. Saya minta tolong seluruh jamaah Sabilul Taubah di Indonesia ini menjadilah pelopor perdamaian. Ayo kita buktikan dengan keberkahan Sabilul Taubah pada saat ini, kemunceran Sabilul Taubah pada saat ini. Enek Pilpres, beda pendapat, ID panggah, oke. Beda pilihan, ID panggah, oke. Ngono lho tenang ya, ora usah khawatir. Jangan kamu masuk dalam bulian-bulian yang enggak jelas itu. Bahkan kok sesuk ning Sabilul Taubah iki moro-moro enek calon presiden, moro rene jenengan yo biasa-biasa ae. Aja manut karo wong sing ra jelas-jelas barno, weh iki berarti Gus Ikdam politik, Gus Ikdam ngene. Heleh, Pak. Aku mikir politik wis ra nutut, Pak. Ngurusi jadwal wis mumet. Ngoten niku. Lah, mila iblis niku diusir dari surga itu karena kesombongannya. Dan yang nomor tiga, iblis nangis kerjete piye? Susahe. Kecewane iblis napa sing nomor tiga? Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dilahirkan di dunia ini. Iblis nangis kejret semenjak diusir dan dilaknat oleh Allah. Akhirnya iblis niki wau duwe misi. Piye carane amprih iso ngracuni menungso-menungso iki sampean iki gen ora manut karo Gusti Allah. Piye kowe iki amprih nyaman lekmu mendem, kowe amprih lekmu nyaman lekmu medok, kowe amprih lekmu nyaman kowe lekmu maksiat. Itu perjuangan iblis. Karena iblis dendam, pegel karo Gusti Allah. Nalikane dilaknat karo ditokne ning surga. Padahal iblis merasa sudah ibadah ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Akhirnya iblis niku ora tau leren untuk napa? Untuk menjadikan para manusia itu mengikutinya. Namun ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam
lahir langsung hilang seketika, keburukan ini hilang kabeh, akhirnya uang malih ngerti ibadah. Mulane Kanjeng Nabi diarani minadulumati ilan nur, nabi sing nggawa ket mulai zaman pepeteng sampai zaman sing terang benderang. Mulane untuk menanamkan rasa cinta terhadap Rasulullah, malam Jumat di sini mesti ada kegiatan Maulid Simtud Duror. Senajan jumlahe ya rasa akeh malam Selasa iki. Memang malam Selasa ngeten iki tak gawe ngene iki untuk merangkul para mereka-mereka yang mungkin belum pernah ngaji, belum pernah dekat dengan kiai, bahkan belum pernah bermajelis taklim. Itu memang sengaja tak gawe ngene iki. Ning sekarang banyak oknum-oknum gayane mencaci, menghujat dan tiba-tiba mengamati, memperhatikan dan menirukan. Wonge teko. Ngono ki lho, Pak. Kamu itu jangan menjadi orang yang sulit seperti itu. Makanya ketika panjenengan itu selalu seperti itu, apa bedanya kita itu dengan iblis? Terus yang nomor 4, iblis iki mang nyapa? Ketika nangis kejrete nyapa? Ketika surat Al-Fatihah diturunkan. Jadi surat Al-Fatihah wi diduk ning donya yang kemuliaannya luar biasa, yang mana sholat tidak sah tanpa membaca Al-Fatihah. Surat yang boleh dibaca di momen apa saja, kapan saja, karena kemuliaannya. Akhirnya iblis nalika muduke surat Al-Fatihah, iblis geger kabeh, mumet kabeh, nangis kejut kabeh. Kok malah ngedukne surat Al-Fatihah. Mulane panjenengan, Pak, nek uripmu ora pate ayem, maca-maca Al-Qur'an, sejalan kalian dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Nek jenengan istiqomah maca Al-Qur'an, Al-Qur'an akan mendatangi panjenengan pada hari kiamat dan memberi syafaat untuk pembacanya. Mulakno sak nemen-nemene panjenengan nek pomo Gus kula niku kok angel ninggalne kemaksiatan, Gus kula niku kok angel nglalekne maksiat sing kula lampahi kalih DE, perbanyaklah baca Al-Qur'an. Gus saya belum bisa baca Al-Qur'an, setidaknya bacalah surat Al-Fatihah, kerep maca-maca Fatihah, insyaallah hatimu padang. Gus saya itu punya anak yang sulit ditata. Habis sholat bacakan 7 kali khusus untuk dia surat Al-Fatihah. Dengan cahaya Fatihah saya yakin orang sing mamane ra karu-karuan akan menjadi bersinar dan bercahaya. Nah, Gus Ikdam bisa seperti ini karena kehebatan Bunyai, karena keistiqomahan Bunyai. Tanpa keistiqomahan beliau belum tentu kita menjadi seperti ini. Dan saya yakin di balik kesuksesan panjenengan pasti ada riyadhah tirakat orang tua panjenengan. Muga-muga dadi wong sukses kabeh.